Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Ini adalah perkataan iblis yang menunjukkan kesombongannya. Iblis kita tahu dulu sebelum dia dikutuk oleh Allah, dia adalah makhluk yang paling rajin beribadah, namanya Azazil. Dia juga makhluk yang sangat mengenal Allah dengan baik. Katakan bahwa ia beribadah 180.000 tahun. Tidak ada satu jengkal pun tanah di atas muka bumi kecuali pernah digunakannya untuk beribadah. Ngomong-ngomong, dia dari kalangan jin, diciptakan dari api. Walaupun karena ibadah dan usahanya, mujahadahnya yang luar biasa dalam beribadah, derajatnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala sampai setara dengan malaikat, bahkan melebihi malaikat, sampai malaikat pun ngefans kepada dia. Kan tetapi ada hal yang menarik yang mesti kita perhatikan. Iblis atau Azazil ini beribadah niatnya tidak bulat dan tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ada pengharapan di dalam hatinya untuk dinilai makhluk, untuk dihormati dan disanjung oleh makhluk. Tidak semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ini namanya riya. Ini adalah penyakit awal, stadium paling ringan yang diderita oleh iblis, yang kemudian ini nanti semakin parah dan suatu hari nanti iblis juga akan menanamkan kepada anak cucu keturunan Adam penyakit yang sama. Hari ini di era sosial media kita lihat betapa orang itu ingin sekali menunjukkan tentang dirinya, kebahagiaannya pada orang lain, ingin dipuji, mendapatkan like, mendapatkan komentar, mendapatkan pujian daripada manusia. Yang mana ketika orang itu beramal untuk mendapatkan pujian atau komentar dari makhluk, maka dia akan suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Dia akan suka membanding-bandingkan diri dengan orang. Nah, penyakit hati yang namanya riya ini dipelihara oleh iblis. Suatu hari ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah", terbakarlah hatinya dengan penyakit yang baru yang bernama hasad. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyakum wal hasada", jauhilah olehmu penyakit hasad. Fa innal hasada, sungguhnya hasad, yakulul hasanat, makan kebaikan, kama takulun narul khata, bagaimana api memakan kayu bakar. Perasaan riya tadi itu, penyakit riya tadi itu berubah menjadi penyakit yang lebih ganas, namanya hasad, dengki. Dengki itu menginginkan hilangnya nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Singkatnya, orang yang suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itulah iblis. Dia merasa, loh, ini siapa ini? Orang diciptakan aja belum, baru Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini ja'ilul fil ardi khalifah. Kenapa jadi trending topik pembahasan malaikat? Kenapa dia lebih viral daripada saya bahkan sebelum diciptakan? Ada sebuah ilustrasi menarik tentang iblis dan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi ada seorang owner perusahaan yang punya general manager yang sangat luar biasa. Dia meniti karirnya dari awal sampai perusahaannya menjadi besar. Dia menjadi orang yang sangat berpengaruh di perusahaan itu. Dia orang yang paling punya jasa besar terhadap perusahaan tersebut. Suatu hari si owner perusahaan ini masuk ke ruang manajer, general manager, sambil menggandeng seorang anak usia 12 tahun yang tidak jelas track recordnya sama sekali. Tiba-tiba mengatakan, "Hei kamu, hari ini kamu saya pensiunkan dan anak ini yang menggantikan posisi kamu hari ini." Memang tidak masuk akal. Memang general manager ini bisa tidak terima. Layak playing victim. Luluh. Atas dasar apa? Atas alasan apa anak ini menggantikan saya? Memang prestasi dia apa? Tapi kan sebagai owner, dia berhak memutuskan apapun dalam perusahaan itu. Begitulah kurang lebih gambarannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala lah Tuhannya. Allah lah yang menentukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala punya rencana, punya skenario, ada hikmah yang ingin disampaikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Nah, rencana penciptaan Nabi Adam ini sudah membuat hati iblis setiap hari terbakar dengan kedengkian, hasad terus berkembang. Sampai ketika Allah ciptakan Nabi Adam dengan segala keistimewaannya, seluruh malaikat diperintahkan untuk bersujud karena ilmunya dan kemuliaannya. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali dia enggan, dia membangkang, dia tidak mau melaksanakan perintah Allah dan dia berlaku sombong. Kemudian iblis mengatakan, "Ana khairum minhu", aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api. Khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia dari tanah. Ya Allah,
perasaan aku lebih baik daripada dia, perkataan aku lebih baik daripada dia, itu adalah perasaan dan perkataan sombong. Yang mana sombong ini adalah puncak dari penyakit hati yang paling ganas, yang membuat makhluk yang paling dimuliakan menjadi makhluk paling hina. Dan hari ini mohon maaf, banyak anak Adam yang lebih parah daripada iblis. Iblis tidak mau sujud ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Sedangkan banyak anak Adam hari ini tidak mau sujud ketika diperintahkan sujud kepada Rob yang menciptakan Adam. Apa itu? Hayya 'alas shalah, dia tidak mau datang. Disuruh sujud dia tidak mau. Disuruh sholat dia tidak mau. Dia lebih sibuk dengan dunianya. Dia lebih tertarik dengan dunia yang sedang dia kumpulkan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini sombongnya 2 kali lipat. Karena dia tidak melaksanakan perintah dari Tuhannya Nabiullah Adam alaihissalam. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riya, hasad, sombong adalah induk dari segala penyakit hati. Dan induk dari segala penyakit hati ini adalah hubbud dunia, cinta dunia. Cinta dunia apapun yang dicintai dari dunia itu, baik itu pujian, baik itu harta, baik itu tahta, baik itu wanita, dan seterusnya. Yang mana ini bisa menyebabkan seorang itu sombong. Maka belajar dari kisah ini, kita harus berusaha menghilangkan segala penyakit hati mulai dari riya, hasad, dan sombong dari dalam diri kita. Sehingga kita tidak terjatuh pada perilaku dan perbuatan yang menjatuhkan iblis, yang menjadikan makhluk yang dimuliakan menjadi makhluk yang dihinakan. Dan sejak saat itu iblis ambil posisi untuk memusuhi anak Adam, berjanji akan menyesatkan mereka sampai hari kiamat, berjanji akan memenuhi neraka jahanam dengan anak-anak keturunan Adam. Dia berjanji akan menyesatkan dari depan, belakang, kanan, kiri, ditakut-takuti dengan masa depan, dihantui dengan masa lalu, diajak untuk merasa berbangga dengan kebaikan-kebaikan, dan dibuat dia sedih dan tidak mau bertobat atau sulit bertobat dari kemaksiatan yang dilakukan. Ala kulli hal, dari sini kita harus memahami bahwa kita hidup di dunia ini punya musuh. Musuh sejati kita adalah setan. Musuh sejati kita adalah iblis, karena dialah yang betul-betul murni ingin menyesatkan kita dan memasukkan kita ke dalam neraka jahanam. Bagaimana ketika Nabiullah Ya'qub menasihati anaknya Nabi Yusuf, mengatakan kepada Nabi Yusuf, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya musuh paling nyata bagi manusia itu adalah setan. Nah, bagaimana setan menyesatkan anak-anak Adam? Insya Allah akan kita saksikan pada episode berikutnya.